Ribuan produk kosmetik palsu dari berbagai jenis dan merek ditemukan di 3 lokasi yang berbeda di Jakarta. Akibat BBM langka, antrean kendaraan di sebuah SPBU di Majene, Sulawesi Barat mencapai 2 km. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Salam jumpa saudara, Liputan 6 Malam kembali hadir di hadapan Anda selama setengah jam dengan informasi aktual baik dari dalam negeri hingga ke mancanegara. Bersama saya Garis Parengkuan, berikut kita jelang informasi pertama. Saudara, Jaksa Ketua Tim memeriksa kasus BLBI yang kini berstatus tersangka. Urip Trigunawan akhirnya selesai diperiksa oleh KPK pukul 7:30 malam tadi. Tersangka pemberi suap Artalita Suryani juga diperiksa terkait kasus dugaan penyuapan jaksa BLBI. Di bawah kawalan ketat anggota keamanan KPK dan kepolisian, jaksa tersangka kasus suap BLBI, Urip Trigunawan, keluar dari gedung KPK. Ia langsung kembali ke mobil tahanan yang akan membawanya kembali ke rumah tahanan Brimob di Kelapa II, Jakarta. Bersama Urip, hari ini juga diperiksa tersangka yang melakukan suap Artalita Suryani. Artalita menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 siang tadi. Ia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 9 malam tadi. Malam ini Artalita akan dipindahkan ke Rutan Perempuan Pondok Bambu, Jakarta. Agenda pemeriksaan keduanya adalah pemeriksaan administrasi. Ada beberapa petunjuk atau alat bukti yang bisa kita memperkuat dugaan kita bahwa memang ada penerimaan uang kepada tersangka UTG itu dalam kaitan dia sebagai tadi seperti dijelaskan oleh Pak Ketua kan sebagai. Pemeriksaan terhadap kasus BLBI dihentikan 29 Februari silam. Artalita dan Jaksa Urip ditangkap KPK di rumah Syamsul Nur Salim 2 hari setelah penyelidikan dihentikan. Jaksa Urip kini ditahan di Rutan Markas Brimob Kelapa II. Rahmat Supana dan Agus Priyatno melaporkan dari Jakarta. Penangkapan jaksa kasus BLBI Urip Trigunawan membuat LSM anti korupsi meragukan kredibilitas Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi. Mereka bahkan meminta KPK mengambil alih kasus penanganan kasus dana BLBI dari Kejaksaan Agung. Di sisi lain, sejumlah pejabat Kejaksaan Agung akan diperiksa bagian pengawasan internal terkait kasus penyuapan jaksa ini. Senin malam, gedung Kejaksaan Agung digeledah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Urip Trigunawan, jaksa kasus BLBI. Hari Selasa, giliran pengawasan internal yang akan melakukan penyelidikan. Termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang akan diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan. Bahkan semua jaksa yang terkait dengan penyidikan skandal BLBI juga akan dimeriksa. Mari kita tunggu hasil pemeriksaan baik oleh KPK, kita tunggu, kita berikan kesempatan maupun oleh pemeriksaan internal oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan. Bagi Jaksa Agung Hendarman Supanji, penangkapan jaksa kasus BLBI Urip Trigunawan telah mencoreng kredibilitas kejaksaan. Ternyata kesimpulan saya keliru bahwa anak buah saya ada yang menyimpang dari ketentuan itu. Penyelesaian skandal dana BLBI sudah berlangsung 10 tahun dengan status masih terkatung-katung. Bahkan jaksa yang memimpin penanganan kasus ini justru ditangkap. Tidak heran jika komitmen Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi diragukan LSM anti korupsi seperti ICW dan Komite Anti Korupsi Indonesia. Mereka meminta KPK mengambil alih penanganan kasus BLBI agar penyelesaian kasus di luar pengadilan tidak terjadi seperti pada dugaan kasus suap Jaksa Urip. Pasal 9 di sana menyebutkan bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan penuntutan dengan alasan pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, kemudian proses penanganan tindak pidana korupsi ini berlarut-larut, tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari 10 tahun lalu pemerintah mengucurkan dana BLBI sebesar 144,5 triliun rupiah ke 48 bank yang kesulitan uang saat krisis moneter tahun 1998. Namun dari hasil audit BPK, sekitar 138 triliun rupiah atau 98% dari dana itu ternyata diselewengkan pemilik bank untuk kepentingan sendiri.
Padahal di saat yang sama, jutaan rakyat Indonesia juga jatuh miskin tanpa mendapat bantuan berarti dari pemerintah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Unjuk rasa ratusan warga miskin dari berbagai kawasan kumuh di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Warga menuntut pemerintah memberikan asuransi untuk orang miskin agar kasus kematian BC dan anaknya tidak berulang. Aksi saling dorong tak terhindarkan ketika ratusan warga miskin yang memaksa masuk ke halaman kantor Balai Kota Makassar dihalangi blokade polisi Pamung Praja. Warga ingin bertemu Wali Kota Makassar Ilham Sirajuddin untuk mempertanyakan komitmennya dalam mensejahterakan rakyat hingga kasus kematian keluarga Base akibat kelaparan tak terjadi. Warga yang tertahan di pintu gerbang akhirnya menggelar orasi di jalanan. Demonstran menuntut Pemkot bertanggung jawab atas kematian keluarga Base dengan memecat Kepala Dinas Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan serta Lurah Parangtambung. Di Solo, Jawa Tengah, ratusan siswa SD menggelar aksi keprihatinan terkait meninggalnya 2 warga di Makassar, Sulawesi Selatan akibat kelaparan. Aksi dilakukan dengan mengarak puluhan orang-orangan sawah sebagai simbol penolak bala. Seperti apa? Sedih, kasihan. Sedihnya kenapa? Sedih karena tidak bisa makan 3 hari. Para siswa menuntut pemerintah memperhatikan nasib rakyat kecil sehingga kasus serupa tidak terjadi. Setelah menyusuri sejumlah ruas jalan, aksi dilanjutkan dengan menggelar happening art di area persawahan kawasan Banjarsari sebagai sindiran bahwa di negeri yang kaya dengan sumber alam ini ternyata masih ada yang mati kelaparan. Demikian tim koresponden SCTV melaporkan. Polda Metro Jaya menyita ribuan produk kosmetik palsu dari berbagai jenis dan merek dalam penggerbekan di 3 lokasi yang berbeda. Diduga produk kosmetik palsu tersebut sudah beredar di pasaran. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 3 orang yang diduga sebagai pemiliknya. Asli tapi palsu. Sekilas produk kosmetik seperti sampo, hand body, dan parfum ini tak ada yang salah. Namun bila diteliti lebih jauh, ternyata isi dari produk-produk tersebut palsu. Ribuan produk kosmetik palsu ini disita dalam operasi yang digelar Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Balai POM dan Dinas Perindustrian DKI di 3 gudang di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang, Banten. Dalam aksinya, para tersangka mencampur isi produk kosmetik asli dengan bahan kimia lainnya agar lebih banyak. Dan kemudian mereka mengemasnya kembali seperti produk aslinya. Ada beberapa jenis bahan kimia yang seperti contohnya sampo, itu apabila digunakan itu bisa mengakibatkan iritasi pada kulit. Dan juga bagi rekan-rekan yang mungkin bermaksud untuk menyuburkan rambut, malah mungkin dapat menimbulkan kebotakan. Sejauh ini produk kosmetik palsu tersebut ditengarai sudah beredar di pasaran. Selain menyita ribuan botol kosmetik palsu beserta sejumlah peralatan, polisi juga menahan 3 orang yang diduga sebagai pemiliknya. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Antrean panjang kendaraan yang ingin membeli bahan bakar minyak kembali tampak di Majene, Sulawesi Barat. Ratusan kendaraan yang membentuk barisan hingga 2 km antre sejak pagi hingga siang hari untuk mendapatkan komoditi ini. Kelangkaan di Majene telah berlangsung selama 13 hari. Antrean panjang di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Majene ini telah tampak sejak pukul 9 pagi. Hingga siang hari, BBM yang mereka nanti tak juga tiba. Karena lelah menunggu, banyak warga meninggalkan kendaraan mereka di tengah antrian untuk beristirahat. Belasan sopir angkutan kota yang kehabisan BBM terpaksa mendorong kendaraan mereka hingga ke SPBU. Salah satu pengantre itu adalah Munir. Pemilik kendaraan pribadi yang telah antri selama 2 jam ini berharap Pertamina dan pemilik SPBU bisa meningkatkan profesionalismenya agar warga tidak semakin banyak antri setiap hari. Penyampaian SPBU ini sesuai dengan jadwal lah, supaya kita juga tidak terganggu aktivitas kita, bisa juga ini berjalan ya. Pihak Pertamina yang dikonfirmasi menyatakan buruknya cuaca mengakibatkan keterlambatan pasokan BBM ke sejumlah daerah dalam 2 minggu terakhir. Kapal-kapal pengangkut BBM kesulitan merapat di Balikpapan karena cuaca yang tidak bersahabat. Akibatnya pengiriman ke sejumlah daerah pun ikut terhambat. Edi Junaidi dan Muhammad Fahmi melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat.